Doa selesai. Untuk kelas 3 semuanya sudah hadir hari ini? Hadir? Kelas 4? Kelas 5? Kalian punya wali kelas masing-masing, tapi karena berhubung wali kelas kalian atau guru-guru kalian belum hadir di tempat, jadi untuk agar semuanya belajar, jadi saya satukan, saya yang ambil alih, tetapi di kelasnya masing-masing. Jadi skenario-nya begini, kalau saya misalnya kelas 3 saya akan memberikan tugas, dan selanjutnya bahasa Indonesia. Ya, materi kita hari ini diberikan judul yaitu menentukan sebuah pokok pikiran dalam suatu cerita. Nah, siapa yang tahu apa itu yang disebut pokok pikiran? Sudah pernah belajar? Pokok pikiran. Ada. Buatkan sebuah paragraf di depan. Budaya Indonesia. Nah, siapa yang tahu apa yang disebut sebuah keberagaman? Keberagaman itu berarti bermacam-macam. Nah, sesuai tema kita sudah berkelompok. Jadi yang perempuan kelompok 1, yang laki-laki kelompok 2. Sudah tahu apa tugasnya? Belum? Ya, saya kasih tahu lagi. Tugasnya itu membuat sebuah poster kebudayaan. Nah, kita bisa lihat itu banyak di internet tentang, kita share. Selamat pagi. Ya. Masih semangat? Ya. IPS, tahu ilmu pengetahuan? Apa? Ilmu pengetahuan? IPS. Pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan sosial. Dengan topik kita hari ini, interaksi manusia dengan lingkungan. Dengan lingkungan. Siapa yang tahu apa itu interaksi? Interaksi sesuatu yang kita lakukan melalui misalnya kita hari ini kan saya dengan kalian berhadapan, jadi melakukan sebuah interaksi. Ya, sekarang topik kita adalah interaksi manusia dengan lingkungan, bukan interaksi manusia dengan manusia, tetapi interaksi dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menyebutkan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua, kalian mampu mengetahui
Ya, penggunaannya saja itu apa? Itu pertama. Jadi sudah ada interaksi. Ya, positif ada dua, interaksi positif dan interaksi negatif. Interaksi positif yaitu jujur dan mandiri, saling kata dan mulia, satu berbagi, memulihkan negeri ini. sekarang interaksi yang negatif yaitu penebangan hutan secara liar, membuang sampah ke sungai, itu sudah mencemari lingkungan. Nah, dampak dari interaksi positif, dampak dari interaksi negatif yaitu kalau penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan longsor dan banjir. Kalau membuang sampah ke sungai, dampaknya itu pencemaran lingkungan. Kalau menumpuk itu sampah di sungai akan menyebabkan banjir. Jadi mulai dari sekarang bagaimana kita menjaga lingkungan kita dengan baik. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita berjalan lihat ada orang yang ingin menebang hutan sembarangan untuk tidak dia manfaatkan, kecuali kalau dia menebang hutan memang misalnya dibakar dulu untuk ditanamkan, itu kan untuk bermanfaat, jadi tidak mengganggu lingkungan. Nah, tugasnya hari ini tugas secara kelompok. Ya, yang laki-laki silakan bergabung di sini. Ayo. Karena sebelum berbagi dua kelompok, jadi ya, ya tugasnya itu kan sudah ada nih contoh interaksi lingkungan. Sekarang tugas kelompoknya cari lagi interaksi lingkungan yang lebih banyak, minimal 3. Oke? Tiga. Nah, jadi ini tugas. Ya, sebagai tugas kelompok saya akan pindah ke kelas lain. Jadi silakan dikerja ya. Jadi karena sudah tugasnya, kita akan ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian menjawab ya. Apa itu tadi yang disebut keberagaman? Tidak. Apa itu yang disebut maksud budaya? Apa baju adatnya memasak?
Bagaimana dengan tugasnya? Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan bertukar pekerjaan dengan temannya. Coba yang perempuan menghadap ke belakang. Kasih tukar tugasnya. Ya, kasih tukar tugasnya. Nah, mana tugasnya tadi? Kasih tukar dengan ini. Ya, begitu tugasnya. Nah, tentu kalian memiliki perbedaan dalam menemukan sebuah paragraf itu. Tentunya pendapat orang itu berbeda-beda. Jadi kalian akan menemukan apa di? Kalian akan menilai pekerjaan teman kalian apakah sudah sesuai dengan arahan yang ibu guru kasih atau belum. Oke? Ya. Sebelum pulang, ibu kasih tugas. Itu di rumah membuat sebuah paragraf atau cerita. Dalam satu paragraf cerita kalian apa yang kalian kerja di rumah setelah pulang sekolah. Kalian ceritakan apa, misalnya pulang dari sekolah sampai di rumah makan. Kalian buat itu dalam sebuah kalimat paragraf dengan kata-kata sendiri. Sudah paham? Sudah. Ya, oke. Sekian. Terima kasih. Ya, sudah mulai soalku. Sebelum pulang jangan selesai belajar kita, saya dulu mau ke kelas 11, jadi jangan pulang dulu karena kita akan doa penutup secara bersama-sama di kelas 11. Oke, sudah paham? Sudah. Oke.